Rezeki Allah yang ngatur, ikhtiar Anda yang lakukan. Mengapa pemimpin takut pada warga yang berpendidikan? Memiliki pendidikan yang tinggi selama ini selalu dianggap sebagai suatu keuntungan. Tetapi tahukah Anda bahwa di beberapa tempat, warga yang terdidik justru dipandang sebagai masalah? Bahkan, ada kalanya pemimpin takut pada warga yang berpendidikan karena dianggap dapat mengganggu sistem yang telah ada. Dalam video ini, akan membahas mengapa beberapa pemimpin takut pada warga yang berpendidikan, dan bagaimana pengetahuan yang luas pada akhirnya dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan. Mungkin sulit dipercaya bahwa seseorang memiliki pendidikan yang tinggi dapat mengancam pemimpin dan kekuasaan, tetapi inilah yang terjadi di beberapa negara. Faktanya, beberapa pemimpin merasa takut pada rakyat yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang luas. Apa alasannya? Artinya, mengapa pemimpin pada akhirnya akan merasa terancam oleh warganya sendiri? Mari kita lihat lebih dalam. 1. Pendidikan dan kritisisme. Sebelum mendiskusikan hal ini lebih dalam, kita perlu memahami bahwa sajian ilmu pengetahuan dan pendidikan memang mempengaruhi cara pandang seseorang. Dalam banyak kasus, pendidikan tinggi dilindungi oleh kemandirian berpikir dan membedakan antara berita yang benar dan yang salah. Keterampilan ini memungkinkan orang untuk mengevaluasi tindakan pemimpin, membuat pertanyaan dan kritik, bertindak, dan merespon situasi yang tidak adil. Tentu saja, beberapa pemimpin merasa tidak nyaman dengan keterampilan ini. Mereka ingin orang-orang tetap pasif, hanya menerima informasi yang mereka sebar, dan tidak membangkitkan pertanyaan. Orang-orang yang berpendidikan tinggi memiliki lebih banyak kemampuan untuk melihat tanpa membatasi. Dan pada akhirnya itu bisa menjadi kelemahan bagi pihak berwenang. 2. Pengetahuan yang luas dan sensitivitas sosial. Masalah lain yang dihadapi oleh pemimpin adalah sensitivitas sosial yang lebih tinggi dari warga terdidik. Pengetahuan yang luas mengenai keadaan dunia membantu orang untuk memahami pandangan yang beragam. Orang-orang yang berpendidikan tinggi lebih terbuka untuk berbagai sudut pandang dan memahami betapa pentingnya mendengarkan sudut pandang orang lain. Pemimpin sering ingin orang untuk melihat dunia seperti yang mereka lihat, tanpa baik-baik saja menerima sudut pandang alternatif. Orang-orang yang berpendidikan tinggi cenderung mempertanyakan banyak asumsi mendasar dan memberikan perspektif lain sebagai solusi yang mungkin. 3. Ancaman pada kekuasaan. Lalu bagaimana rakyat yang berpendidikan dapat mengancam kekuasaan? Ada beberapa cara. Pertama-tama, mereka bisa menjerat dan mengkaji kebijakan dan tindakan pemimpin. Ini bisa menyebabkan kontroversi dan penolakan atas kebijakan yang tidak pantas atau tidak adil. Keterampilan mengenali logika akademik dan memahami sejarah membantu orang untuk melihat kesamaan dalam hal penindasan dan ketidakadilan. Kedua, orang yang berpendidikan tinggi cenderung berkaitan dengan gerakan-gerakan sosial dan politik yang mengundang keadilan bagi semua orang. Mereka yakin bahwa keadilan itu penting, terlepas dari status sosial, suku, agama, atau gender. Pemimpin yang korup dan enggan mengambil tindakan dalam hal ini dapat berisiko kehilangan dukungan dari warga yang cakap. Pendidikan dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap pemimpin karena pendidikan memberikan kemandirian berpikir dan kemampuan membedakan antara berita yang benar dan yang salah. Seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih kritis terhadap tindakan pemimpin, membuat pertanyaan dan kritik, serta merespons tidak adil. Keterampilan membedakan antara informasi yang benar dan salah, kebebasan berpikir kreatif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang tajam, dapat membuat orang melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mengikuti apa yang telah diberitahukan oleh pemimpin. Dalam beberapa kasus, pemimpin merasa tidak nyaman dengan keterampilan ini, karena mereka ingin agar rakyat mereka tetap pasif, hanya menerima informasi yang mereka berikan tanpa membangkitkan pertanyaan atau kritik. Oleh karena itu,
Pendidikan yang ditandai dengan kemandirian berpikir dan keterampilan kritis dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemimpin, sehingga kadang-kadang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan. Mengapa pemimpin takut pada warga yang terdidik? Pada akhirnya adalah karena rakyat bisa mengkaji dan membawa perubahan bukan hanya dalam pendapat mereka, tetapi juga dalam tindakan mereka. Pendidikan yang luas memerlukan pemikiran kritis, menumbuhkan keberanian pada suara hati yang mengajukan pertanyaan, dan pada akhirnya menghasilkan penolakan terhadap sistem yang tidak adil atau diskriminatif. Inilah yang membuat kepemimpinan merasa takut akan warga yang terdidik dan berkualitas. Pernyataan jika warga negaranya terdidik akan jadi masalah bagi pemimpin adalah klaim yang sangat mengejutkan dan terdengar sangat tidak tepat. Dalam kebanyakan kasus, pemimpin yang kompeten dan efektif harus menempatkan pendidikan rakyat sebagai prioritas utama. Apa yang bisa lebih baik untuk suatu negara daripada memiliki warga yang terdidik dan berpikiran terbuka? Bagi pemimpin yang tidak efektif atau buruk, pendidikan mungkin dianggap sebagai ancaman. Mereka mungkin berpikir bahwa warga yang terdidik akan lebih cenderung mempertanyakan tindakan mereka, menuntut perubahan, dan bahkan mungkin memberontak. Namun, pandangan semacam ini sangat berbahaya dan mencerminkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana pendidikan dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas kehidupan. Sementara mungkin benar bahwa warga yang terdidik dapat menjadi lebih kritis terhadap tindakan pemerintah, ini bukanlah suatu masalah bagi pemimpin yang terhormat dan berintegritas. Pemimpin yang baik harus mampu membawa orang-orang bersama-sama, berbicara dengan jujur tentang situasi, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Oleh karena itu, pendidikan harus diberikan dengan sepenuh hati kepada warga negara sebagai bentuk investasi dalam masa depan yang lebih cerah. Pendidikan yang baik akan menghasilkan warga negara yang lebih terdidik, lebih kritis, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di masyarakat. Dalam keadaan apapun, pemimpin yang baik akan selalu berusaha membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan semua rakyatnya, termasuk yang terdidik dan yang tidak.